Nih, Adrian ngapain sih? Makan gorengan mulu lu dari kemarin gue liatin ya. Udah dibayar belum, ah? Bye-bye lu kolesterol, leher aman. Aman gak tuh? Bener, dicuekin kita. Sumpah, makan dulu gorengan. Halo. Halo. Waduh. Kenapa? Gimana? Ini gue lagi fokus nih. Apa? Saham gue naik semua. Hijau semua. Kok bisa Coba. Lu lihat bentar lagi jadi 4,5 miliar ini mah. Jadi ntar dulu deh makanan, ntar dulu deh. Fokus. Gimana sih ajarin? Gue kemarin kayaknya sahamnya malah lagi turun deh, malah gue nggak selera hijau semua makan tuh. nih. Lu katanya gak nafsu makan, malah makan. Buat gue deh. Gimana? Dikit doang. Gimana itu? Ceritain dulu. Iya, Misalnya kayak jadi kemarin itu ya, ini ada saham viral. Semua influencer tuh rekomen saham ini. Ajarin dong supaya siapa tahu gue bisa pindah kan, saham gue lagi turun ya kan? Kok gitu? Tapi aman gak jangan-jangan kayak gini nih, kayak gorengan nih sebenarnya? Apaan tuh gorengan? Ya itu yang viral-viral doang, untungnya kagak ada. Boncos ujungnya, Wi. Aduh, lu mentang-mentang makanan gorengan bilang saham-saham gorengan. Bukan. Masa saham gorengan Ya udah, hijau ntar dulu. terus nih, hijau terus cuana gede. Emang bener ada saham gorengan? Gue pikir itu cuma bohong-bohongan doang, saham Masa gorengan. gorengan bohong-bohongan. Ntar gue kasih tahu ya sama teman gue, tapi bukan gue. Gue kan cuma bisa makan gorengan. Temen lu banyak amat tiap Siapa minggu tuh? kayaknya. Kontak gue nih banyak banget, udah kayak call Siapa center. itu tukang gorengan? Tukang jual gorengan. Iya kan belum lu bayar Bisa kan? jadi. Gue panggil kemari. Ntar ya gue telepon dulu nih. Lama nih kayaknya nih. Cepet. Waduh, kagak diangkut nih. Nah, kan? Wih. Apa kabar? Biasa arisan kemana kita Halo, kemarin? Dewi. Yuk ah. Nah, Kebetulan ya lagi di sini. iya kan. Lagi dari sini kan. Jadi langsung gas aja ke sini. Wih. Masa katanya aku nelfon tukang gorengan? Ih, cantik-cantik Yang kayak begini tukang Dibilang gorengan. Tukang gorengan. Wah, Lo keterlaluan. lihat nih yang kayak begini masa tukang gorengan ya kan? Nah udah, gak usah ketak-ketik dulu. Ntar kita, Sobat OJK kita opening dulu. Bener, Dewi, astagfirullah. Hai Sobat OJK, balik lagi di OJK Bisa Bincang Santai. Dengan gue Sinda. Dengan gue Dewi. Sobat OJK jangan lupa ya buat komentar sebanyak-banyaknya, dan juga yang paling oke banget 3 orang nih ya bakal dapat hadiah dari OJK Bisa. Wih mantap ya kan? Nah sekarang kita langsung kali ya, gue tuh Ya. penasaran banget tadi yang Bener. lu bilang saham gorengan. Iya. Gue pikir tuh itu bohongan, gue pikir itu tuh cuma betul. ya ilusi semata gitu ya ya, kan? kirain cuma omong-omongan orang. Itu saham Betul. gorengan tuh apa? Nah Mbak Cherry bisa jelasin nggak Sudah sih ke hadir kita-kita ini saham gorengan tuh maksudnya gimana sih? Lalu apa sih jenis-jenis transaksi yang kira-kira terkait dengan saham, transaksi yang kejahatan-kejahatannya kayak gimana sih? Ya, jadi sebetulnya istilah saham gorengan itu kalau misalnya ada saham-saham yang tiba-tiba naik nih, asalnya tuh volume penjualannya tuh kecil gitu ya, terus tiba-tiba banyak gitu yang minat, terus tiba-tiba naik harganya, nggak lama dia turun gitu kan. Nah, kenapa sih dianalogikan sama gorengan gitu ya? Gorengan tuh kan kayak renyah di awal gitu kan. Crispy kan. Tapi padahal kalau misalnya efek setelahnya nih, kadang sakit tenggorokan. Betul. Kadang kalau nggak jelas sumbernya malah bisa diare nggak sih besoknya. Nah itu jadi mungkin enaknya tuh ada, tapi resikonya itu yang teman-teman tuh belum tahu gitu. Nah bisa itu bikin yang harus kolesterol yang hati-hati. tadi gue bilang ya. Betul. Berarti awalnya tuh enak gitu ya, tapi Iya, untung gitu ya. Awalnya untung gitu kan, terus sampai mau jadi 5M gitu kan, kayak wah ini bakalan terus naik terus kan. Tapi kalau ketika pasarnya tiba-tiba sepi, nanti jadi turun gitu kan. Drastis banget gitu Iya berarti ya. betul. Kadang-kadang kan memang apa sih hubungannya sama pelanggaran di capital market gitu Nah, atau di iya. pasar modal ya. Nah, kalau di capital market harusnya kan sama sih sebetulnya kayak pasar-pasar lainnya ya, ada jual beli gitu kan. Nah, bedanya di pasar modal itu yang barangnya itu adalah sahamnya gitu. Nah, ketika ada transaksi jual belinya itu nggak genuine, bukan asli gitu ya. Nah, itu kan berarti di-create marketnya kan. Iya, Nah, ketika di-create itulah berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang udah sengaja gitu untuk menaikkan harga saham itu gitu. Itu yang salah satu
pelanggaran di capital market gitu ya. Tapi sebetulnya bukan cuma itu aja pelanggaran di capital market, ada banyak juga gitu. Ada banyak ya? Banyak, itu kan yang terkait dengan transaksi ya. Nah, ada juga yang terkait dengan emiten dan perusahaan publik gitu kan. Misalnya kayak ada berita-berita yang bohong gitu kan, sampai masyarakat jadi tertarik untuk beli gitu. Padahal sebetulnya beritanya itu tidak benar gitu. Nah, itu juga salah satu pelanggaran gitu ya. Kemudian ada juga insider trading gitu kan. Nah, padahal kan capital market itu fungsinya supaya mengurangi informasi yang ada di publik itu supaya benar-benar jelas gitu. Jangan sampai hanya perusahaannya aja yang tahu gitu, tapi masyarakat tuh harus juga tahu, harus tahu, gitu tentang keterbukaan informasi dari perusahaan itu. Itu salah satunya ya yang berhubungan sama goreng-gorengan saham tadi. Oke. Lalu kenapa sih kira-kira investor kita, itu khususnya investor yang masih baru ya, itu tuh biasanya sangat-sangat tertarik gitu dengan saham-saham gorengan ini nih? Ya, karena kan kalau investor baru tuh dia belum mengerti ya sebetulnya untuk produk-produk di capital market itu juga produk investasi yang cukup beresiko juga gitu. Jadi ada yang memang harus dipelajari. Nah, kadang-kadang teman-teman kita nih ya, terutama yang muda-muda ini kan suka FOMO gitu kan. Itu dia, benar. Baru belajar pengen langsung gas gitu. Tiba-tiba 4 sehat 5 miliar nih kayak kita temen kita yang dong satu kalau ini gitu. nih. Iya. Apalagi Mas Adrian tadi kan dilihat ya ampun lagi tinggi-tinggi gitu kan. Terus kadang-kadang kan cuma nanya, itu apa sih, ikut dong gitu. Terus ikut-ikutan ya jadinya. Rekomendasinya apa sih gitu. Iya, Kayak tadi gitu aku tertarik sih. juga lagi. Aku tertarik juga lagi Soalnya termasuk siapa tadi. sih yang gak tertarik? Karena kan itu cepet banget gitu loh. Mbak. Bener. Siapa sih yang nggak pengen cuan ya kan? Betul. Jalannya instan gitu ya. Apalagi anak muda sekarang tuh kayak suka tantangan ya. Betul. Iya nggak sih? Sangat. Iya kan? Kayak ada adrenalin rush-nya gitu kalau misalnya menyangkut-nyangkut yang ya. tiba-tiba ada tantangan gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya bisa dipelajari gitu. Ada ilmunya dulu ya sebenarnya ya, Mbak. Betul, daripada hanya sekedar ikut-ikut aja gitu. Kalau gorengan ntar keselak loh kalau ikut-ikut. Aduh, iya lagi. Belum Iya berat lagi. kita kan Untung kepala tadi ya. nggak jadi nyomot kita. Bener juga. Nah, kalau Adrian sendiri nih, pernah nggak sih dapat DM? Kak, ada yang lagi viral nih di medsos nih, untung banyak nih, pernah nggak? Bisa diceritain nggak sih kalau pernah punya pengalaman kayak gitu nih? Ya, aku sendiri sih sebenarnya fokus bahasan utamanya di media sosial memang bukan saham, tapi sebagai konten kreator yang bergerak di bidang keuangan tentu ada kalanya juga menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini, terutama dari teman-teman kita yang memang sebenarnya masih awam di dunia investasi gitu ya. Nah, aku tuh selalu mengingatkan dan nanya juga sebenarnya ketika mereka itu nanya soal suatu emiten atau suatu saham yang lagi viral naik terus, itu aku tanya, apakah kamu sudah berpengalaman di investasi atau sudah berpengalaman gitu ya. seperti apa gitu ya. Nah, hampir selalu 9 dari 10 gitu ya. 9 dari 10 Orangnya ini justru yang nanya, mereka ini belum punya pengalaman berinvestasi saham sama sekali. Bahkan mereka itu, kita jangan ngomong teori piramida keuangan deh. Untuk mereka tahu cara investasi saham itu belum tahu apa itu sekuritas, belum tahu apa itu OJK, dan belum tahu apa itu Bursa Efek Indonesia. Nah, ketika menghadapi seperti itu ya suatu kewajiban moral bahwa kita tuh harus seperti menjelaskan dulu bahwa tunggu dulu jangan ikut-ikutan nih gitu, belajarin dulu apa itu yang dimaksud investasi saham, cara kerja sekuritas dan Bursa Efek Indonesia itu seperti apa gitu, baru boleh ikut-ikutan seperti itu gitu kan. Karena sebenarnya orang itu ngelihat cuan itu gampang tapi tidak mengerti mekanisme pasar seperti yang tadi Bu Cherry bilang gitu ya, ada order, buy sell, ada demand dan supply seperti kita di pasar. Itu kan semua mempengaruhi harga dan orang itu belum tentu ngerti. Betul. Gitu. Biasanya malah justru orang-orang pengen jadi investor tapi nggak tahu resikonya Betul. ya kan. Iya, justru mereka yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan itu biasanya lebih tidak gampang tergoda sih dengan yang tadi dibilang saham-saham gorengan itu, gitu. Kalau menurut Adrian sendiri, kenapa sih anak-anak Gen Z atau milenial kita lah ya gitu ya, gampang banget kepancing nih
dengan yang cuan-cuan begini? Ya gimana ya? Untung ya. Gimana ya? Maksudnya gini, Cuan. kita fair-fairan aja ya namanya sebagai manusia, apalagi anak muda, siapa sih yang nggak pengen cepet kaya gitu kan? Iya In this sih. economy lagi Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi Pakai pikir panjang ya. Jadi ya kita nature-nya manusia memang pengennya sih cepet untung gitu ya. Cuma memang banyak yang tidak tahu, tidak belajar atau lupa bahwa ada prinsip yang namanya high risk high return atau tinggi imbal hasil, tinggi juga risikonya gitu ya. Aku selalu menganalogikan kepada orang tuh seperti makan ayam geprek ya. Aduh, pedes Gorengan dong. lagi, gorengan Hujan-hujan lagi. gini Iya. kan ayam geprek. Maksudnya gini, kalau misalnya aku kalau makan ayam geprek tuh kan nggak kuat pedes-pedes ya. Paling kalau ditanya sama abang itu level 1 doang. Tapi ada temen aku gitu yang kalau makan itu selalu minta yang paling pedes. Nah, analogi Dewi itu. Langsung udah diare abis itu Nah, ya. itu dia. Kan ada orang yang bisa menikmati level 5 terus dia menikmati aja gitu. Aku padahal kalau misalnya makan yang level 3 aja itu sudah Cukup ya. mencret-mencret Iya, gitu betul, dan tidak betul. menikmati gitu. Nah, sama sebenarnya di dunia keuangan dan investasi itu juga ada yang namanya profil risiko, bahkan itu kan dibuat oleh OJK gitu kan, kuesioner risiko kita suka disuruh ngisi. Nah, orang itu sebenarnya ketika menentukan dia mau berinvestasi apa harus sesuai dengan profil risiko ini. Jangan orang yang kuat makan ayam geprek level 1 disuguhin yang level 5. Kasihan, nah di mencret-mencret. Iya. Langsung dia. Nah, seperti itu kira-kira analogi yang aku tuh selalu gunakan. Jadi meskipun kita semua pengen cepet kaya, ada risiko yang harus kita pikirkan juga gitu. Kalau semua orang bisa kayak tanpa risiko ya kan semua juga mau gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi harus pintar ya nilai resiko sendiri gitu ya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih sama Mbak Cherry ya. Mbak Cherry ini kan perwakilan dari OJK. Nah, OJK ini kan sebagai regulator ya. Betul. Nah, dari tindak lanjut pengawasan itu sendiri, kira-kira OJK itu bisa nggak sih melibatkan penegak hukum gitu ya? Kalau misalnya ada pelaku-pelaku seperti tadi ya, saham ya, gorengan betul. gitu tadi ya, itu tindak lanjutnya seperti apa tuh Mbak? Jadi sebetulnya di OJK sendiri itu sudah ada pengawasannya. Bahkan belum melibatkan penegak hukum lain gitu ya. Itu OJK sendiri sudah bisa melakukan penegakan hukum gitu. Nah, kalau untuk saham-saham gorengan tadi berarti kan erat dengan manipulasi pasar ya. Yang dijelasin di awal kan meng-create supply and demand atau permintaan dan penawaran yang sebetulnya tuh tidak asli gitu kan. Nggak Atau nyata lah ya. nggak Nggak nyata ada gitu gitu kan. Kayak barangnya. dibuat-buat gitu ya. Nah, itu ada penegakan hukumnya di OJK sendiri gitu. Nah, bahkan di kita pun bisa dikenakan itu ternyata ada pidananya gitu. Nah, betul, dan pidananya itu bisa diproses di OJK sendiri gitu ya. Di pasar modal nih ada prinsip juga, tidak harus semua pidana itu masuk ke penyidikan, tapi bisa juga dikenakan sanksi administratif. Tentu dengan kriteria-kriteria tertentu ya. Tapi amit-amit jangan sampai deh teman-teman ada yang kena itu ya. Nah, makanya kalaupun kena APH lain gitu, itu bisa saja terjadi gitu. Ketika sudah disidik, penyidiknya sebetulnya dari OJK juga gitu. Sudah ada Tapi ya. kalau sudah berbicara disidik dan sampai ke pengadilan, berarti kan itu ada proses beracara ya. Panjang ya, gitu betul. ya. Nah, itu penuntutannya dilakukan oleh aparat penegak hukum lain, yaitu jaksa gitu kan. Disitulah kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain gitu. Tapi amit-amit jangan sampai deh kayak gitu. Janganlah ya. Gorengan Tapi sebenarnya ada kasus realnya nggak? Maksudnya sedikit atau banyak atau sekarang sedang ada kasusnya juga? Oke, ada sebetulnya ya. Nah, ini juga mungkin edukasi juga buat teman-teman supaya jangan sampai ya ini kejadian. Karena kadang-kadang tuh nggak sadar apa yang teman-teman lakukan itu sebetulnya adalah pelanggaran gitu. Realnya apa gitu? Misalnya ya, Mas Adrian misalnya kan punya rekening efek. 1 apa 2 Mas Adrian? Lebih dari 5. Banyak pokoknya banyak. Barusan ada kayak koleksi terakhir ya, banyak ya gitu. Nah, terus ternyata Mas Adrian itu melakukan jual beli transaksi sahamnya di 2 perusahaan efek yang berbeda. Pertama di perusahaan efek A, dia jual, terus yang transaksi efek di perusahaan efek B dibeli nih. Berarti kan meng-create
dari supply demand-nya secara tidak genuine. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh, boleh ya. gitu. Walaupun bisa nggak jadi transaksi atau match gitu di bursa ya. Karena kan Masuk kalau loh ya. pasar kan di bursa kan. Nah, ternyata bisa, tapi itu yang menjadi tidak boleh dilakukan. Berarti itu gitu. nggak boleh ya, kalau kayak Nggak tadi boleh. ya, Kak, Terus ya. udah gitu secara nggak sadar misalnya ya, kalau ada rekomendasi dari grup-grup gitu kan, yang apalagi isi grupnya beli sekarang, jual sekarang gitu kan. Iya. Ternyata itu sudah kayak menciptakan pasar yang sebetulnya dibentuk oleh si pembuat grup itu gitu. jadi semua khayalan semata Iya, sebenarnya. betul. Itu jangan sampai teman-teman tuh nggak sadar kalau misalnya itu adalah suatu pelanggaran gitu. Hati-hati sekali ya dalam bertransaksi saham. Iya. Banyak kan grup-grupnya itu ya, Wi ya. Bener. Suka diundang loh kita loh. Bener. Tapi kayaknya bahasan kita makin berat aja. Ini Betul. gorengan Ah, didiemin gorengan. aja. Silakan loh. Kalau Ayo. misalnya mau Sambil mau itu nyambi sambil ya. ngemil-ngemil ya kan, Ngemil ya sambil kan. diminum, sambil Lumayan dimakan nih, boleh loh. hujan-hujan, Kak. Ya Hujan-hujan, ampun, hangat-hangat hujan-hujan. banget. Ya walaupun kita nambah kolesterol dikit nggak Iya, dikit apa-apa nggak lah. apa-apa, Mau, mau, mau. Silakan, silakan. Lebih baik, Jangan banyak-banyak ya. lebih baik gorengan yang dimakan dibandingin saham gorengan. Masuk tuh Cakep. barang. Sebenarnya kan asal tahu resikonya ya, dan tahu kapan berhenti kan. Kalau nggak nanti tenggorokannya makin sakit kan. Bener. Sampai radang biasanya kan. Aduh, gitu. Tapi jadi kepikiran juga ya kalau misalnya saham goreng itu berarti emang ada penegak hukumnya ya. Berarti ya. Nah buat Adrian sendiri nih ya, aduh gimana sih cara kamu gitu memilah nih yang mana saham yang oke atau ini cuma hype doang lah, ini enggak lah karena kan followersnya banyak. Iya bener. Temen kita satu ini sebenarnya, aduh influencer besar ini, gimana Mas Adrian? Aku ya ketika memilih saham sih memang kalau aku pribadi ya itu tidak pernah berdasarkan apa kata orang aja sih gitu ya. Ada beberapa omongan dari sepuh-sepuh di luar sana lah yang aku pegang. Salah satunya misalnya, iya, Jangan-jangan aku tidak sepuh. contohnya Warren Buffett ya. Warren Buffett Opa Warren ya? ya dia kan bilang Opa. dia kan bilang jangan berinvestasi di perusahaan yang kamu nggak tahu dia bisnisnya apa gitu. Ya jadi itu salah satu prinsip yang aku pegang sih. Jadi ketika memilih emiten atau saham apa yang aku investasikan bukan di goreng gitu ya, itu aku memang pilih yang memang aku tahu perusahaan yang ngapain gitu. Terlepas dari beberapa hal lain lah seperti aku ngelihat laporan keuangannya sehat atau enggak gitu kan. Penting tuh. Tapi ya memang aku ngerti lah bahwa ada orang-orang di luar sana yang menggunakan strateginya masing-masing ya. Ya, Contohnya misalnya menggunakan technical analysis, mereka itu suka analisa chart gitu ya. Ya, itu juga tidak salah selama memang mereka tahu caranya bagaimana gitu. Kebetulan aku sih kurang pintar dalam hal tersebut. Jadi aku lebih suka Cari pendamping ya. ya kebetulan Cari aku lebih pendamping suka melihat laporan keuangan dan matriks keuangannya aja dibandingin menganalisa chart teknikalnya. Tapi aku tertarik juga sih, aku pengen nanya ke Kak Cherry ya, sebenarnya apa sih Kak bedanya OJK dan BI dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran? Apakah OJK itu bosnya BI atau justru kebalikannya tuh Kak? Oh, sebetulnya kan bursa itu juga merupakan salah satu self regulatory yang memang diawasi oleh OJK juga gitu. Nah, bursa ini kan perannya itu adalah sebagai pasarnya, medianya gitu ya. Nah, dalam hal transaksi saham gitu, nah bursa juga bekerja sama dengan OJK, sama-sama kita saling mengawasi juga. Nah, kita punya sistem juga gitu di OJK dan di bursa itu sistem masing-masing yang bisa mengidentifikasi nih kalau misalnya ada indikasi-indikasi pelanggaran, contohnya pelanggaran manipulasi pasar yang saham goreng-gorengan tadi itu ada tuh di bursa ada, di OJK juga ada gitu. Nah, implikasinya apa? Kalau untuk penegakan hukumnya tetap dilakukan di OJK karena kan memang kalau untuk pidana itu kan berarti istilahnya melanggarnya udah undang-undang ya kan. Udah agak-agak serem ya. Nah, tentu OJK punya kewenangan yang lebih gitu daripada bursa gitu. Tapi kita selalu ya
kalau istilahnya bergandengan tangan lah ya. Gitu Kolaborasi sih. lah ya. Kolaborasi, Sama gitu lah ya, ya. benar-benar. Sinergi gitu kan. Nah, aku nih kan sebagai, bisa dikatakan aku sebenarnya masih investor pemula ya. Iya, masih Kira-kira awam lah ya. gimana caranya aku mengetahui bahwa saham itu saham gorengan atau enggak? Mungkin ada tanda-tandanya atau gimana tips-tipsnya supaya aku tuh tahu bahwa ini kayaknya saham gorengan nih, gimana tuh Mbak Cherry? Jadi sebenarnya pasti Mas Adri juga tahu ya, kalau gorengan tuh dia punya ciri khasnya sendiri nih. Garing, berminyak. Kalau garing iya. Cuman kalau di saham tuh biasanya gini, tiba-tiba tuh sebenarnya dia tuh sahamnya sepi gitu kan. Terus tiba-tiba udah banyak order jual belinya gitu dalam suatu periode yang singkat gitu kan. Kan kalau ngegoreng juga singkat kan ya. Iya, Nah, terus tiba-tiba ketika dalam periode order beli dan order jualnya banyak gitu ya dari yang asalnya sepi, kan harga mulai naik kan Iya, gitu. tiba-tiba naik gitu ya. Betul. Iya. Nah, sebetulnya ketika harga itu mulai naik gitu, kita punya namanya immediate action di bursa. Nanti akan ada auto reject atau dibatasi gitu ya untuk penjualannya itu tiba-tiba jadi berhenti gitu. Stop gitu ya, Stop. pas Nah, udah itu juga di- bisa salah satu indikasi kalau udah kena unusual market activity ataupun alert dari bursa, berarti ini udah kayaknya sih curiganya Ada. gorengan lah. Udah sus kita ya, gitu udah ya. kayak curiga lah, sus banget lah yang kayak gini-gini nih. Oke. Apalagi pas di open dia terus naik tuh. Nah, terus tiba-tiba di dalam periode yang singkat itu, ordernya tiba-tiba jadi sepi lagi. Jadi harusnya kan kalau misalnya terus naik kan, ya kalau sesuai fundamentalnya ya saham itu kan mengikuti dari si perusahaan itu kan. Kalau perusahaannya bagus harusnya dia naik, kalau rugi ini harusnya turun gitu kan. Nah biasanya kalau bagus saham warnanya hijau. Iya. Kalau Kalau jelek warnanya merah. iya, kalau saham gorengan itu biasanya tidak diikuti dengan fundamentalnya gitu. Sering kali ya seperti itu sih. Oke. Jadi itu juga suatu tanda-tanda gitu kan. Atau misalnya lagi booming gitu di pasar tiba-tiba karena ada rekomendasi gitu. Terus tiba-tiba ada berita, tapi ternyata pas kita cek sendiri gitu, ternyata tidak ada keterbukaan informasi yang sebetulnya dikeluarkan oleh bursa gitu kan. Nah, itu juga suatu tanda-tanda gitu kan bahwa mungkin beritanya itu belum tentu benar gitu kan. Oke, lalu katakanlah kita sebenarnya udah terlambat menyadari nih, udah terlanjur masuk, udah terlanjur beli tuh saham gorengan gitu. Itu kira-kira langkah bijak yang bisa kita Gimana lakukan tuh apa tuh, Mbak Cherry? Jadi teman-teman bertobatlah. Astagfirullah. Insya Allah Bertobat. Tobat. Ya, insya Allah nggak ada kata terlambat ya. Dia langsung Iya, nih bertobat cari nih. Mungkin sekarang 5 miliar nanti gitu. jangan-jangan besoknya turun gitu Nah, kan. Nah, itu harus bertobat. Maksudnya gimana bertobat tuh gini. Caranya gimana nih Kak Iya, Cherry? harus tahu kapan cut loss gitu ya. Kapan kita harus berhenti bertransaksi atau menjual saham. Jangan tunggu sampai dia jatuh. Terprosok, terjungkal baru udah kita menangis. Iya, jangan sampai begitu gitu. Terus jangan dilakukan lagi itu yang kayak misalnya ikut rekomendasi yang sebetulnya belum jelas ya. Nah, terus harus ikut kata Mas Adrian juga, cobalah menganalisis sendiri gitu kan. Harus Iya. belajar lagi ya. Iya, itu pentingnya edukasi juga ya. Penting banget sih. Nanti teman-teman nih kalau nanya ke Mas Adrian nge-DM tuh jangan nanya rekomendasi saham yang bagus apa ya Iya gitu. loh, biasa belinya gitu kapan ya. ya? Nah, jangan Baru gitu, tadi nanya gitu. ya di awal, tadi aduh jadi merasa DM bersalah sih, aku. Iya, tapi kan harus misalnya, ternyata ada 2 teknik nih gitu kan. Iya. Teknik yang pertama teknik fundamental dan analytical tadi kan. Nah, sebetulnya kalau teknik yang analytical itu kan mempelajari harga saham dari historicalnya gitu kan. sebelumnya ya, Iya, histori dari yang sebelumnya ya. sebelumnya. Karena kan biasanya pergerakan itu dia mengulang histori gitu kan ya. Nah, kalau fundamental sama kayak yang dijelasin Mas Adrian tadi gitu. Tahu dari laporan keuangan. Tapi even laporan keuangan pun nggak harus dibaca full loh. Kebayang laporan keuangan tebel Iya banget nggak sih. sih Mas Iya. Adrian ya? Betul. Mana angka semua Iya, gitu kan. kadang-kadang belum tentu kita ngerti kecil-kecil juga kan. masalahnya ya kan. Puyeng kan. Oh Nah, iya, betul. ada beberapa rasio tadi kan yang bisa dipakai gitu kan. Terus gunakan rasio itu dengan relative valuation. Maksudnya apa? Perbandingan. Membandingkan misalnya dengan historicalnya, membandingkan dengan industrinya gitu kan, membandingkan juga dengan produk lain di industri itu supaya tahu harganya tuh sebetulnya emang segitu nggak sih atau jangan-jangan kita belinya kemahalan gitu sahamnya.
Pokoknya harus pinter-pinter analisa lah ya intinya emang ya. harus belajar dulu sih, kita kenalin juga produknya ya kan, itu barang apa, siapa punya siapa. Bener-bener, kayaknya aku harus banyak belajar sih. Aku juga mau belajar, soalnya aku kemarin kebanyakan nanya sama dia nih. Betul. Sama Adrian. Nah, sekalian deh ya, kan sebagai konten kreator juga ya kan yang sering Asik. banget nih Asik. berinteraksi dengan followers dan pengikut kamu yang banyak itu. Nah gimana nih, kamu punya tips nggak cara edukasi? Maksudnya kamu ngasih taunya gimana sih ke Sobat OJK gitu ya, supaya kita bisa investasi tapi tetap aman juga gitu. Dan cuan juga sih. Asik, cuan yang penting ya. Ya aku sih selalu mengikuti, karena aku juga CFP ya, Certified Financial Planner, dan kita itu ada kode etisnya, jadi kode etik, bukan kode etis gitu. Jadi kita menyampaikan itu juga harus memiliki tanggung jawab tertentu. Aku sih tidak pernah merekomendasikan suatu emiten tertentu dan menjanjikan bahwa lu kalau masuk sini pasti untung nih. Itu sangat-sangat dilarang sekali dan berbahaya untuk kita juga gitu, menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Yang aku selalu tekankan sih sebenarnya fokus pada money management ya teman-teman, di mana maksudnya ketika kita berinvestasi tersebut bahwa itu bukan uang yang kita sebutnya uang panas gitu. Maksudnya nih contoh, teman-teman udah tahu nih bulan depan harus keluar uang, contoh ya 1 juta untuk keperluan bensin, listrik, atau uang anak sekolah. Operasional operasional rumah tangga. Lalu teman-teman pakai uang tersebut untuk investasi di saham, gorengan lagi gitu kan. Nah itu kan keuntungan tidak bersifat pasti ya teman-teman. Kalau keuntungan pasti sih kita semua juga mau. Nah kalau ketika uang tersebut ya tiba-tiba harga sahamnya turun 30% atau 50% gitu ya. Ya gimana, apakah itu tidak mengganggu dapur teman-teman yang tadi sudah dihitung baik-baik gitu. Jadi ketika berinvestasi apapun strateginya, mau kita ikut analisa teknikal atau fundamental, yang penting ada money managementnya. Kita sudah menyisihkan porsi yang mana untuk diinvestasikan ke pasar modal, ke saham, mana yang kita sisihkan untuk memang kita pakai suatu waktu. Itu yang paling penting sih gitu. Tapi aku juga pengen nanya nih ke Kak Cherry, sebenarnya aku takut salah gitu ya. Kita sebenarnya konten kreator dan orang-orang yang public figure, artis-artis gitu, sebenarnya kita tuh boleh sejauh mana sih Kak dalam menyampaikan informasi tentang pasar modal? Apakah kita menyebutkan suatu emiten itu tidak boleh sama sekali, atau ada nggak tindakan yang kita tuh benar-benar nggak boleh lakukan, dan kalau kita lakukan benar-benar dipanggil untuk ditegur gitu Kak? Ya, jadi sebetulnya kan kalau penasehat investasi gitu ya, itu kan harus berizin di OJK gitu ya. Jadi amannya kalau memang penasehat investasi dan di endorse terkait dengan emiten tertentu gitu ya, memang harus berizin di OJK gitu. Dan yang Mas Adrian lakukan itu sudah benar gitu, tidak perlu mengendorse gitu kan. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan itu adalah mengedukasinya gitu kan, mengedukasinya supaya memang teman-teman masyarakat gitu kan yang memilih produknya tuh benar-benar berdasarkan dari analisis itu sendiri gitu kan, bukan hanya sekedar rekomendasi yang belum tentu rekomendasinya itu cocok gitu kan. Ya, kayak ibaratnya skincare tuh nggak cocok loh di semua orang ya nggak sih? Alergi ya. Harus disesuaikan profil resikonya juga ya masing-masing orang ya. Kan kadar deg-degan orang juga beda-beda ya. Benar. Ada juga loh ternyata orang-orang yang mungkin belum tentu cocok untuk investasi saham, tapi kan investasi itu juga macam-macam gitu ya. Makanya juga perlu dikenalkan juga cara mengenali resiko kamu sendiri gitu kan. Dan produk-produk capital market juga kan bermacam-macam gitu ya. Kalau misalnya memang belum terlalu ahli memilih gitu kan ada juga reksadana gitu kan yang memang dikelola oleh pihak-pihak yang sudah memiliki izin dari OJK gitu Itu sih. penting tuh 2L ya. 2L, aku sering denger tuh 2L, legal, logis, legal, logis. Kirain L4, lu lagi. Legal, logis. Nah, terakhir nih Kak Cherry. Mungkin ada pesan nih untuk Sobat OJK yang ada di rumah gitu ya, anak-anak muda Gen Z zaman sekarang, gimana caranya supaya tetap cuan, tapi tetap aman juga untuk kita menggunakan produk-produk finansial di pasar modal. Gimana tuh? Ya pertama itu kenali dengan resiko diri kamu gitu ya. Tidak semua resiko di setiap orang itu adalah sama gitu kan. Yang kedua, kalau sudah kenal resiko silahkan dipilih produk berdasarkan analisis kamu gitu loh. Jangan
begitu percaya juga dengan analisis orang lain gitu. Belum tentu analisis orang lain itu memang betul gitu kan. Silahkan pilih mana yang cocok. Apakah ingin berinvestasi jangka pendek, jangka panjang, dan disesuaikan analisisnya gitu. Nah, kemudian juga perhatikan indikasi misalnya kayak pelanggaran-pelanggaran yang sebetulnya nggak boleh dilakukan, itu juga jangan sampai dilanggar gitu kan ya. Kalau meng-create grup-grup tertentu atau merekomendasikan saham-saham tertentu yang belum tentu benar gitu, jangan. Kalau mau cari mentor atau misalnya mau DM Mas Adrian, tanyalah cara tekniknya gimana sih gitu. Oh, apa sih rasio yang dipakai Mas Adrian gitu kan. Misalnya price per earning ratio gitu kan. PBV. Ya, terus bandingin nih sama industrinya gitu kan. Nah, itu yang bisa mungkin masyarakat atau teman-teman juga bisa tahu gitu kan. Nah, setelah itu juga perhatikan return-nya juga, dan juga kira-kira jangan sampai pakai uang yang tadi Panas. operasional Panas, gitu ya. kan. Uang panas itu jangan sehari-hari sampai. gitu ya. Atau misalnya pinjol gitu Aduh, kan, pinjaman. iya lagi. Jangan Beli sampai lubang tutup juga. lubang ya Kak Cherry, Betul, kalau kayak karena gitu ya. kan investasi itu belum tentu selalu menguntungkan, betul kan? Ada kalanya pergerakan saham itu kan tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan gitu ya. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan sih. Tapi tenang saja, sebetulnya setiap transaksi dari teman-teman itu sebetulnya diawasi oleh regulator gitu. Oh, Ya, OJK ya. betul, OJK ya. OJK, dan juga Mengawasi kita ya. berkolaborasi dengan bursa untuk melakukan pengawasan transaksi teman-teman gitu kan. Keren, Iya, jadi silakan berinvestasi tapi pilihlah produk yang aman dan sesuai dengan resiko teman-teman. Gitu sih paling. Jangan takut mencoba ya, kalau Iya. kita tidak berani memulai juga kita nggak tahu ya Mbak Iya. ya, jadi mulai Iya, belajar betul. dulu kita. Betul. Pokoknya sesuaikan dengan risk appetite Iya, masing-masing Iya, ya. betul. Aduh, Punya kayaknya dana harus- banyak jangan langsung hook gitu. Betul, Kita apalagi berarti tadi dana operasional. Aduh, kalau Iya. misalnya tiba-tiba jeblos, wah itu selesai udah. ketemunya sama yang gorengan ya. Tapi tenang aja kan ada OJK. Jadi kita Betul. banyak banget edukasi tentang pasar modal juga gitu kan, dan Benar, kolaborasi dan sinergi juga ya Mbak ya gitu tadi. Wah, emang benar-benar kita berarti harus mulai milih-milih nih. Kayaknya setelah saham-saham. ini kita harus belajar langsung Banyak, ya betul. dengan Mas Adrian, dengan Mbak Cherry juga. Tapi kayaknya di sini kita udah Iya, udah waktu habis kita nih. terbatas Gorengan ya. kita udah dingin ya. Gorengan Jadi kita nggak udah enak mulai nih. dingin. Udah jadi renyah ya? Betul. Udah nggak renyah Takutnya lagi. nanti keburu nggak enak. Nah, di sini juga aku mau ngingetin lagi, Betul. kita akan pilih 3 komentar terbaik Yes. bagi sobat OJK yang menyampaikan komentar yang paling keren. Jadi misalnya nih, next mau bahas apa nih di OJK, bisa gitu ya. Betul. Bisa nanti disampaikan aja di kolom komentar. Kita akan pilih 3 Tiga. komentar paling oke, paling seru, dan akan mendapatkan souvenir dari OJK Bisa. Betul banget, itu bakal sampai langsung ke pintu rumah kamu ya. Tenang, bukan Betul. saham gorengan kok. Tenang. Bukan saham gorengan ya. Bukan gorengannya juga kok. Jadi tenang aja sobat OJK. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media OJK, dan Yes. jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Otoritas Jasa Keuangan. Aduh, oke deh kalau gitu. Aku Sinda. Aku Dewi. Ini ada Kakak Cherry. Cherry. Saya Adrian Syaril. Kita pamit, sampai jumpa di OJK Bisa Bincang Santai selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.